Motivasi intrinsik pada seseorang akan lebih membentuk karakter daripada seseorang tersebut. Demikianlah topik hari ini. Hello guys, ketemu lagi dengan saya, Ramdan SPD. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Purampel, CGP Angkatan 8, Kabupaten Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kata penyemangat hari ini. Stop dreaming and start doing. Berhentilah bermimpi dan mulailah untuk memulai sesuatu. Pada bahasan hari ini, pada modul 1.4 mengenai demonstrasi kontekstual materi, saya akan membahas mengenai restitusi. Namun sebelum kita membahas pada restitusi dan simulasinya, kita perlu tahu mind map-nya dulu. Seperti kita ketahui, bahwa sekolah mempunyai tujuan yang mulia, yakni menuntun dan mengarahkan murid ke arah yang lebih baik. Jadi fokusnya adalah murid, dan murid. Untuk tahu bagaimana pendidik mengelola murid, maka selayaknya pendidik harus paham mengenai filosofi, landasan, asas pendidikan, dan sebagainya. Serta pendidikan harus tahu peranan yang harus mencerminkan nilai-nilai yang bersumber pada nilai-nilai kebajikan, yakni berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Menuntun dan mengarahkan murid takkan terarah apabila tidak ada tujuan yang akan dicapai. Tujuan inilah yang kita ejawantahkan pada sekumpulan kata yang bernama visi. Visi yang mencerminkan profil pelajar siswa. Visi tak akan berhasil apabila budaya positif tidak terwujud. Budaya positif yang seperti apa? Budaya yang diantaranya mampu mewujudkan keyakinan kelas, disiplin positif yang baik, menggunakan posisi kontrol yang tepat, serta memunculkan restitusi yang baik. Apakah yang dinamakan dengan restitusi? Menurut Bosan, tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi, membantu berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Tahun 1990. Kita beralih kepada segitiga restitusi. Apa yang dinamakan dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah rancangan sebuah tahapan dalam menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Jadi restitusi merupakan adalah tindakan-tindakan yang mencerminkan pada disiplin positif berdasarkan pada keyakinan dan kesepakatan bersama yang telah disepakati secara bersama. Berikut ini adalah simulasi restitusi dan segitiga restitusi. Selamat menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya nak, mangga silakan boleh masuk ke sini. Duduk sini nak. Berikut ini adalah simulasi restitusi dan segitiga restitusi. Sehat. Sekarang lagi sibuk apa kamu? Lagi nggak sibuk. Selamat. Nggak sibuk. Oke deh. Begini Jeril, Bapak panggil kamu ke sini ya. Bapak lihat rekapitulasi nilai PPKM kamu itu terindikasi. Berikut ini adalah simulasi restitusi dan hal ini dikarenakan restitusi. Kamu kurang presensinya nak. Bisa ceritakan nak, bisa terjadi seperti itu kenapa nak? Iya Pak, jadi begini Pak, saya sering tidak masuk karena saya suka terlambat, karena saya sholat tahajud dari jam 1 sampai subuh. Berikut ini adalah simulasi restitusi dan segitiga restitusi. Jadi pas pagi saya mengantuk dan ketiduran lagi Pak.
Oh begitu. Menyimak. Sebenarnya sholat tahajud itu bagus buat kita, gitu ya. Tapi sekolah juga penting lah. Berikut ini Gitu adalah ya. simulasi Jadi restitusi menurut dan Bapak, segitiga kamu seharusnya restitusi. mencari jalan lain ya, gimana caranya antara sholat Selamat tahajud dengan belajar ke sekolah menyimak. itu bisa berjalan barengan, Nak. Ya, Pak Guru yakin semua manusia ya itu pasti akan melakukan kesalahan. Berikut ini adalah simulasi Tapi restitusi dan kewajiban segitiga manusia juga untuk restitusi. memperbaiki kesalahan tersebut. Begitu. Selamat Ya, itu ya. Nah, menyimak. sekarang gara-gara seperti itu, apa yang terjadi, Nak? Ya Pak, saya bermasalah dalam belajar. Berikut ini Dan adalah nilai simulasi saya tidak restitusi tuntas. dan segitiga Oke deh, ya, nggak restitusi. apa-apa. Nah, sekarang kita bicara masalah keyakinan kita nih. Selamat Kamu tahu keyakinan kita apa, Nak? Ya menyimak. Pak, keyakinan kita kegiatan belajar 80% kehadiran Pak. Jika tidak, nilai tidak akan tuntas. Berikut ini Oh, adalah begitu. simulasi Terus apa yang harus restitusi kita dan lakukan segitiga Saya restitusi. harus memperbaiki kehadiran saya Pak. Menurut kamu Selamat bagaimana caranya, Nak? Menurut kesepakatan kelas, saya harus mengganti pertemuan dengan Bapak sebanyak jumlah Berikut ini tidak adalah kehadiran simulasi saya Pak. restitusi dan Kira-kira segitiga restitusi. kapan kita lakukan itu, Nak? Kalau tidak sibuk atau Selamat Bapak ada waktu, bolehkah saya melakukannya menyimak. mulai besok? Oh, besok ya. Oke, ya. Oh ya, satu lagi Zril. Berikut ini Bagaimana adalah dengan suka simulasi terlambatnya restitusi kamu, Nak? dan segitiga Ya Pak, saya akan restitusi. memasang alarm. Jadi apabila saya ketiduran, Selamat saya bisa bangun dengan cepat. Oh, menyimak. gitu. Siapa yang akan mengingatkan kamu, Nak? Kakak saya atau ibu saya Pak. Oke, kita selesaikan masalah bersama ya. Berikut ini adalah simulasi Semoga besok restitusi kamu dan sudah segitiga mulai untuk restitusi. berubah begitu. Ya. Ya Pak, terima kasih atas Selamat bantuannya. Oke, kita selesaikan bersama masalah kita mulai besok jam 7.30 di bengkel. Ya Pak, siap. Oke, Berikut ini adalah itu saja dari simulasi Pak Guru. restitusi dan Silakan segitiga kamu kembali ke restitusi. tempat, laksanakan aktivitas kamu seperti biasanya. Selamat Ya. Oke. menyimak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Cyril ya. Semangat Pak. Demikianlah yang bisa saya paparkan mengenai restitusi dan segitiga restitusi. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah yang pertama, sebagai seorang pendidik kita harus mampu mewujudkan budaya positif dengan cara menerapkan disiplin positif dan restitusi melalui tahapan segitiga restitusi. Yang kedua, pendidik diharapkan menggunakan kontrol posisi manajer dengan tidak melupakan perlakuan yang humanis terhadap siswa sehingga terbentuklah karakter profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Jadi, selaku pendidik, kita tidak harus langsung menjas bahwa siswa itu adalah salah. Tapi, sebagai pendidik, sepatutnya, selayaknya adalah mengkonfirmasi permasalahan, merangkul mereka sebagai teman, dan mencari solusi yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Demikian yang bisa saya paparkan. Terima kasih sudah berpartisipasi. Guru penggerak selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam bahagia.